Oke. Kemudian ketika Syekh Al-Habib Ahmad bin Asyadili ini menulis Yaqutun Nafis dan ditulis ulang oleh muridnya, namanya Syekh Salim Said Bukayyir. Terkenalnya di sana Syekh Salim Said. Syekh Salim Said ini selain dia menulis ulang Yaqutun Nafis, dia juga ada takliqat. Beliau ada beberapa hal yang tak muktamad di Yaqut Nafis ditaklik oleh beliau. Oh, ini tak muktamad. Dulu taklikannya Syekh Salim Said Bukayyir untuk Yaqutun Nafis dijual terpisah. Ada maktabah di belakang Jami' Tarim. Jadi, oh halaman ini tak muktamad, tempel. Halaman ini tak muktamad, tempel. Penat sikit. Akhirnya taklikan itu diambil oleh Darul Minhaj. Sekarang ditulis, sudah ada di sini. Nanti matannya punyanya Ahmad bin Umar, taklikannya yang bawah punyanya beliau juga, bawahnya lagi punyanya Syekh Salim Said. Jadi sudah sudah sempurna. Tak perlu kita beli taklikot lagi. Ini taklikot, ini Yaqut Nafis ada. Jadi sudah oleh Darul Minhaj, jazakumullah khair, di mix. Atas Ahmad bin Umar, bawahnya juga taklikan Yaqut, yang ke terakhir taklikan Yaqut untuk yang tak muktamad. Untuk yang tak muktamad. Dan Syekh Salim Said Bukayyir adalah salah seorang kepala ulama pada zamannya. Sekarang ini ulama-ulama yang ada di Hadramut yang sudah tua-tua macam abangnya Habib Umar, Habib Ali Al-Masyhur, dan guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, dan juga Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, semuanya adalah muridnya beliau semua. Semuanya adalah muridnya beliau. Dan dua orang ini semuanya alamun wa ulama daripada ulamaul muslimin. Ini mungkin sedikit pengenalan tentang pengenalan tentang apa itu kitab Yaqutun Nafis, dan siapa itu pengarangnya, dan siapa itu Syekh Salim Said Bukayyir. Anaknya masih hidup sampai sekarang. Kalau tak silap namanya Ahmad atau Muhammad macam itu. Ali. Namanya Ali Salim Said Bukayyir. Alim min ulama Hadramut sekarang, termasuk orang-orang alim Hadramut. Ali Salim Bukayyir. Saya tak pernah bertemu karena orangnya sering keluar negeri, sering keluar kota, jadi tak selesa untuk bertemu dengan beliau. Tapi namanya sering saya dengar, namanya masyhur sangat. Oke, langsung ada yang nak tanya? Tak ada. Kitab ini dibaca macam mana ya? Kitab ini termasuk kitab terakhir di dalam. Jadi ada level pertama, kedua, ketiga. Level kedua ini ada mungkin 2 atau 3 kitab. Nah, kitab ini termasuk kitab paling tinggi di level kedua. Setelah kitab ini, biasanya orang-orang kalau tak baca umdah, baca langsung Fathul Mu'in. Apa? Apa nama kita yang habis ini? Yang mana? Umdatus Salik yang sering awalnya yang dibaca itu, yang Tholibat baca di sini. Umdatus Salik warna hijau itu. Nah, biasanya setelah kitab ini baca Umdatus Salik. Nah, lepas itu Fathul Mu'in. Tapi biasanya terlalu lama nak baca Umdatus, terlalu lama. Biasanya habis ini kalau tak Fathul Mu'in langsung Minhajut Thalibin. Dan orang yang membaca kitab ini insya Allah mempunyai kemampuan basic yang kuat untuk membaca Minhajut Thalibin. Inti dari fikih Syafi'i itu membaca Minhajut Thalibin. Jadi kita di Rubat Tarim membaca Safinah, setelah Safinah Muqaddimah Hadramiyah, setelah Muqaddimah Hadramiyah kita baca Zubat, setelah Zubat kita baca Umdatus Salik. Sebelumnya biasanya baca Ibn Qasim, Umdatus Salik, setelah Umdatus Salik Fathul Mu'in. 6 kitab ini semuanya hanya macam prepare untuk baca Minhajut Thalibin.
Karena inti dari ilmu fikih itu ada di Minhajut Thalibin. Jadi untuk masuk Minhaj 6 kitab kita perlu prepare. Ketika itu sudah prepare 6 kitab ini, masuk Minhajut Thalibin berbeza. Yakni dia benar-benar masuk dan kuat. Karena itu yang boleh khatam Minhajut Thalibin ditarim macam ada tasyakuran, apa cakapnya Malaysia? Tasyakuran ya? Macam kenduri. Apa? Majelis syukur. Alhamdulillah anak saya khatam Minhajut Thalibin. Karena boleh khatam kitab itu benar-benar mukjizat itu. Benar-benar mukjizat. Kitabnya saja itu ada kawan saya baca 5,5 tahun. 5,5 tahun. Saya baca kitab itu 3 tahun. 1 minggu 7 kali. Macam mana? Jadi hampir setiap hari. Setiap hari baca, setiap hari pokoknya 1 minggu 7 kali majelis. Macam ini tapi 7 kali. 1 minggu. Itu saya perlu 3 tahun. Orang-orang yang baca 4 kali, 5 kali 1 minggu, 4 kali, ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun. Jadi untuk sampai ke Minhajut Thalibin saja itu perlu 8 sampai 7 tahun. Baca Minhajut Thalibinnya hitung 4 tahun. Jadi minimal untuk khatam itu semuanya perlu 11 sampai 12 tahun. Siapa yang punya waktu macam itu di luar negeri? 4 tahun sudah pulang. Kita perlu tak ada. Karena itu saya bilang kalau boleh khatam itu orang-orang di luar tarim, saya bilang sedikit mukjizat itu. Saya bilang sedikit mukjizat, ada inayah dari Allah. Oke. Inilah sedikit tentang kitab Yaqutun Nafis. Saya belajar kitab ini dulu 2 semester di Al-Athaf University. Semester pertama saya diajar oleh Syekh Umar Bahashwan, dan yang kedua oleh Syekh Dr. Amjad Rashid Al-Maqdisi. Sekarang beliau menjadi dekan, Amin. Dekan ya. Dekan Jamiah Imam Syafi'i Urdun. Dan salah seorang ulama fikih Syafi'i di kota di Mual. Oke. Langsung saja kita mulai. Bismillah. Silakan dibaca Ustaz Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Baca atasnya saja. Kita baca atasnya saja. Alhamdulillah ala masyara'ah. Nanti kita tak baca semua taklikan. Nanti kalau ada yang penting kita baca. Kalau tak penting kita pas. Karena kalau kita baca semua taklikan mungkin perlu 10 tahun baru khatam. 10 tahun baru khatam. Dan nanti insya Allah akan ada jalsah. Nanti mungkin setelah ini kita rehat. Ada jalsah satu lagi, tapi bukan ibadat. Kita mulai dari muamalat. Jadi 1 jalsah ibadat, 1 jalsah muamalat. Agar tak agar tak bosan, tak boring. Kalau ibadat terus mak lagi kan. Dulu saya di Darut Tauhid di Malang. Tahun pertama air, kedua air, lama-lama kita jadi mufti dalam air. Mufti saja dalam air, yang lainnya bukan mufti, udah kecil saja. Air. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. خطبة الكتاب الحمد لله على ما شرع من الدين وهدى إلى الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu para musannif dalam kitab apapun akan memulai kitabnya dengan Bismillah. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au aktar. Setiap hal-hal yang dinilai penting oleh agama dan tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan kurang berkahnya. Walaupun khatam kitabnya tapi kurang berkahnya. Kitab banyak, yang berkah sedikit. Berapa banyak kitab? Ribuan. Yang dikaji berapa? Sedikit kan? Kitab fikih ada berapa? Banyak sangat. Tapi yang dipakai untuk referensi, dipakai untuk kajian sangat sedikit. Kenapa? Berkahnya berbeza. Bismillah. Kata-kata ba
maknanya lil isti'anah, untuk meminta tolong. Maknanya, ya Allah, aku meminta tolong dengan menyebut namamu. Dulu Syekh saya Muhammad bin Ali Ba'udhan ketika memulai kitab Bismillah. Apa makna Bismillah? Ya Bismillah Syekh, saya bilang. Ya Bismillah, ya Bismillah apa? Dengan menyebut nama Allah. Iya, maknanya yang disebut nama Allah, bukan nama anta, katanya. Bukan nama anta. Kalau nama anta yang disebut bukan berkah. Subhanallah, sekarang ini ada beberapa di dalam majal filsafat dan akidah, sudah ada beberapa orang yang tak mau dengan bismillah. Kenapa? Karena agama itu untuk pribadi. Kita tak mau memulai dengan bismillah, tapi bismil bashar, dengan nama manusia, dengan nama kemanusiaan. Nanti Anda akan bertemu dengan orang-orang macam itu. Seperti ada orang liberal dari laki-laki, liberal dari perempuan pun ada. Di Indonesia ada liberal dari apa? Dari perempuan. Bismillah, kata-kata ba maknanya isti'anah. Ba lil isti'anah, maknanya meminta tolong. Saya memotong bisikin dengan pisau. Makna dengan pisau, saya memotong, meminta pertolongan menggunakan pisau, ditolong oleh pisau. Kata-kata isim maknanya dua. Yang pertama maknanya simah, ai alamah. Nama adalah alamah. Makna alamah adalah tanda. Kata-kata Ali Bagir. Ali Bagir adalah ismi, nama saya. Yang mana nama Ali Bagir adalah tanda untuk saya, yang menandakan saya dari orang-orang yang lain. Saya dan Ustadz Zaman sama, kita juga sama-sama punya dua mata, dua ini sama-sama laki-laki. Apa yang membedakan saya dengan dia? Nama. Namanya ini diberi nama Zaman, saya diberi nama Ali Bagir. Diberi nama Ali Bagir. Orang-orang Indonesia cakapnya saya Ali TA. Ali TA, Tulungagung. Itulah namanya isim. Ada yang mengatakan menurut itu indal kufiyin, indal basriyin, yang namanya isim itu diambil dari kata-kata sumun, yang maknanya tinggi. Yang maknanya tinggi. Orang yang tinggi pasti berbeza. Oh, itu paling tinggi. Maknanya nama kita membuat kita tinggi dari orang lain. Dan maknanya nama itu bisa membuat kita tinggi, karena di dalam nama itu ada doa. Orang yang namanya Ali didoakan semoga menjadi orang yang tinggi. Orang yang namanya Hasan akan didoakan semoga menjadi orang yang baik, orang yang elok. Sebagian tak tahu macam-macam di Indonesia ya. Kadangkala kalau ada orang sakit, ada budak sakit tak sembuh-sembuh, sakit ke dokter, diberi obat, sembuh, 2 hari sakit lagi, macam itu terus. Katanya para tuan guru, coba ganti nama. Kalau ganti nama biasanya akan sembuh. Saya punya kawan perempuan, namanya sakit tak sembuh-sembuh ketika budak kecil. Akhirnya diganti namanya Syifa. Tak pernah sakit sekarang. Tak pernah sakit. Ada orang dulu tukang masak, chef di pesantren saya, wanita, tak pernah ketawa, cemberut macam ini. Tak pernah tertawa. Akhirnya diganti namanya menjadi Farhan. Tak pernah cemberut, tertawa terus. Tertawa terus. Subhanallah. Nama itu mempunyai efek. Ada nama yang baik dan nama yang buruk. Dan nama yang paling baik itu adalah khairul asma'i ma'ubida wa mahumida. Nama yang paling baik adalah nama yang diawali dengan Ahmad, dan nama yang diawali dengan Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdullah, atau Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Abdullah, Ahmad ini. Kalau perempuan nama-namanya mengikuti orang-orang yang baik zaman dahulu. Fatimah, Zainab, Asia, macam-macam tersebutkan hadis. Khairul asma'i ma'ubida wa mahumida. Dalam hadis lain, khairul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang paling jelek apa tuh? Murrah. Wa akbahuha murrah, namanya macam murrah.
namanya saja murrah, pahit. Siapa namanya murrah? Pahit, sudah pahit mukanya, pahit akhlaknya lagi. Pahit akhlaknya. Dan Nabi di beberapa kesempatan sempat mengganti nama. Ketemu sama orang, siapa nama anta? Khail. Khail, hah? Siapa namanya? Khail. Khail kuda. Kuda, macam mana? Anda ini manusia. Kuda akhirnya. Takut, Anda ini manusia apa kuda? Akhirnya sudah lamnya diganti roh. Anta bukan Khail, tapi Khair. Oke, apa? Khair. Banyak yang diganti-ganti nama. Dulu saya pernah ketemu dengan orang Indonesia. Itu kadangkala saya memberi nama anak saya, membuka Al-Quran. Oh, dapat nama ini. Macam itu ada. Ada tak Fir'aun? Ada kadang-kala gitu. Namanya, oh, Fir'aun, bener dapat Fir'aun. Terus orang Indonesia itu cakapnya harus namanya nama lengkap. Jadi bukan hanya Fir'aun. Fir'aun siapa gitu. Zaman, Khairuz Zaman. Akhirnya dibilang Abu Fir'aun. Hanya orangnya nakal. Nah gitu. Jadi nama itu bukan nama yang harus. Nama itu nama-nama yang elok. Wallahu a'lam. Di kata guru saya di Mekah itu, kalau ada orang melahirkan anak laki-laki, pasti namanya Muhammad. Nanti ditambahi Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yang saya dengar namanya itu Muhammad Hasan. Namanya Muhammad Hasan Al-Maliki. Pasti namanya itu. Setiap lahir namanya Muhammad. Nanti siapa? Muhammad Hasan, Muhammad Husin, Muhammad siapa lah, Muhammad Rizal, Muhammad harus ada Muhammadnya atau Ahmadnya, karena itu khairul asma'i ma ubbida wa ma ummida. Dulu saya pernah bertemu budak wanita nakal sangat, pensarahnya itu ustadznya dipukul, budak kecil perempuan. Saya cakap ini nakalnya tak macam budak-budak biasa. Nakal-nakal biasa loh untuk anak-anak kecil-kecil ya nakal. Tapi ini nakalnya top. Levelnya level high level. Saya cakap nih siapa nih nama nih budak nih? Namanya Tina, Habib. Tina. Nama lengkapnya siapa? Syayatina. Namanya Syayatina. Saya bilang janganlah. Dia tak tahu. Janganlah macam itu, Buan. Gantilah nama anaknya siapa. Namanya Syayatina, bukan satu setan banyak. Bukan satu syayatin. Pikirlah nama-nama yang bagus. Jangan pakai nama-nama barat lah. Siapa namanya Robert? Gantilah nama. Nama-nama Islam banyak. Kita punya ulama banyak, Syafi'i, Malik, Nu'man, Abu Hanifah, Ahmad. Banyak kita punya lah nama-nama John. Orang Indonesia namanya Salimullah ya? Hah? Harus macam itu? Anak atau bisa? Hah? Macam itu ya? Oke. Ada seorang kiai namanya Kiai Kafabihi. Iya, Kiai Kafabihi. Benar? Kafabihi. Dulu ada kawan saya di Rubatarim, namanya Ahmad Fakot. Saya bilang, macam mana? Ahmad bener. Namanya itu Ahmad Fakot. Ahmad saja tak perlu tulis Ahmad saja, tak perlu tulis Fakot. Buat apa? Tahsilul hasil saja. Tapi ada yang macam itu, Ahmad Fakot. Lagi kawan saya namanya Ajmain. Setiap doa ilal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ilal muslimina ajmain. Ajmain. Namanya Ajmain. Wallah. Macam-macam nama itu kalau Anda lihat orang-orang Indonesia, orang Jawa namanya macam-macam. Ada kiai besar di Indonesia namanya Kiai Kafabihi. Ada lagi kawan saya namanya Ya'lu wa la yu'la alaih. Namanya Ya'lu wa la yu'la alaih. Ajib saya bilang. Wallah betul salah ya? Hah? Iya, Ya'lu wa la yu'la alaih. Ya'lu wa la Allah Akbar, Ya'lu. Doa tak apa, semoga menjadi orang yang Ya'lu. Tapi ya jangan sampai la yu'la alaihi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Nama-nama macam-macam jumlah. Nama macam-macam jumlah. Oh, banyak sangat kawan-kawan saya yang namanya itu pelik, keren. Nah, bilang ada panjang.
Allah. Apa yang penting nama itu, karena itu nama itu doa. Apa? Ada lagi kawan saya, la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Allah, gharib juga. Apa? Betul-betul ambil Quran. Itu ada kiai siapa? Ada lagi siapa? Siapa sih nama yang aneh-aneh sih? Malaikat. Hah? Muridnya Abdul orang Jepara. Apa? Maula Yasal. Iya, Mau panggilannya Mbak Sal. Maula yasol wa salim. Maula yasol wa salim dia singkat Maula yasol. Subhanallah. Macam-macam. Tak apa, yang penting nama itu bukan nama-nama yang jelek, nama-nama yang baik. Karena ketika dia dipanggil itu kan menjadi doa. Bismillah, Allah alamun ala dzati al-wajibil wujud. Alamun ala dzat al-wajibil wujud. Ar-Rahman maknanya al-mun'im bi jalailin ni'am. Itu makna Ar-Rahman. Ar-Rahim huwa mun'im bi daqaiqil ni'am. Makna jalailin ni'am adalah Allah itu pemberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Macam nikmat mata, itu nikmat yang besar. Ar-Rahim itu al-mun'im bi daqaiqil ni'am. Pemberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang detail, dakik. Maknanya setelah anta diberi mata, anta diberi ketajaman mata. Ketajaman mata nikmat lain selain nikmat mata. Kadangkala anta diberi mata, tapi macam mata saya. Mata saya ini tak tajam. Saya ini min 900, 800. Tak tajam. Ada orang yang tajam. Siapa orang yang paling tajam matanya? Namanya siapa? Hadami. Pernah dengar? Tak pernah dengar Hadami. Hadami itu diibaratkan kalau sudah Hadami cakap, jangan Anda gaduh, sudah percaya dengan Hadami. Hadami itu dia bisa melihat jarak 80 km tanpa pakai apa? Apa ini? Teropong. Tanpa pakai teropong pun dia boleh melihat jarak 80 km. Dulu kabilahnya Hadami ini sering bergaduh dengan kabilah-kabilah yang lain. Tapi kabilah yang lain tak pernah boleh mengalahkan kabilahnya Hadami. Kenapa? Karena dari jauh Hadami sudah tahu, sudah lihat dahulu. Oh, kabilah ini nak menyerang kita, pasukannya ini. Jadi sebelum diserang, kabilahnya Hadami sudah prepare dahulu. Akhirnya kabilah musuhnya kabilah Hadami ini, dia tahu ini ada orang namanya Hadami, dia boleh melihat jauh. Akhirnya ketika dia nak menyerang kabilahnya Hadami, dia memotong pohon. Jadi mereka bergerak di depannya pohon sambil membawa pohon. Dari jauh macam tampak pohon bergerak. Hadami lihat, ini ada sedikit pelik nih. Dari jarak jauh yang sana ada macam pohon bergerak. Mungkin itu adalah kabilah musuh yang nak menyerang. Katanya orang-orang, anta ini sudah mulai rabun di mata, tak macam mana ada pohon bergerak macam itu. Akhirnya benar, sudah sampai mereka tak tahu kalau musuh menyerang, tiba-tiba datang dan dihabisi. Ketika itu matanya Hadami ini dicongkel. Di dalam mata Hadami ini ada bekas celak itu. Celak cakapnya ya. Celak tapi dari ismit. Tahu ismit? Wanita pasti tahu. Tapi bukan ismit yang sekarang ini ada. Itu ismit jadi-jadian itu. Itu ismit yang asli mahal. Ismit yang asli mahal. Memang disunahkan untuk celak itu memakai ismit karena bikin mata tajam. Itulah makna Ar-Rahim. Makna Ar-Rahim itu adalah pemberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang detail. Allah memberi kita nikmat Islam, memberi kita nikmat iman. Itu dengan Ar-Rahman. Dengan memberi nikmat Islam, Allah menjadi Ar-Rahman. Kemudian iman itu tak sama. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Ketika Allah memberi kita iman yang kuat, ketika itu Allah mempunyai nama Ar-Rahim. Mempunyai nama Ar-Rahim. Jadi berbeza antara nikmat yang besar dan nikmat yang bukan kecil tapi detail. Jadi Ar-Rahman itu pemberi nikmat yang besar, Ar-Rahim adalah pemberi nikmat yang kecil. Paham ya? Macam itulah. Jadi Ar-Rahim ini
Jadi macam kata dikasih pendengaran, itu Ar-Rahman. Kemudian pendengaran ini bagus, seronok, lah itu namanya Ar-Rahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lihat taklikan nomor 1. Alhamad lughatan ats-tsana bil lisani alal jamilil ikhtiyari. Yang namanya hamad adalah ats-tsana. Makna tsana adalah pujian. Dan harus pujian bil lisan, dengan lidah. Dengan lidah. Ats-tsana bil lisani alal jamil ikhtiyari. Harus dia itu memuji orang atas perbuatan yang elok, dan perbuatan elok ini ikhtiyari. Bukan ittirori. Makna ikhtiyari di sini adalah sesuatu yang Anda boleh buat dengan keinginan Anda. Bukan muka yang cantik, muka yang handsome. Oh, ini handsome sangat, ini cantik sangat. Itu bukan namanya pujian, itu bukan namanya hamad. Karena muka cantik dan muka handsome itu bukan karena Anda berbuat macam itu, tapi Anda dilahirkan sudah dalam kondisi semacam itu. Tapi Anda boleh menjadi alim, Anda boleh menjadi wali. Itu bukan Anda dilahirkan Anda wali, bukan Anda dilahirkan Anda kaya, bukan Anda dilahirkan Anda alim, tapi semua itu perlu usaha. Perlu usaha. Ketika Anda berusaha dan mendapatkan sesuatu yang elok, kemudian ada orang memuji Anda, Masya Allah, Ustazah Fulan ini alimah. Nah, ketika itu pujiannya dia dikatakan alhamdu. Alhamdu secara bahasa itu makna alhamdu. Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu innahu mun'imun 'alal hamid aw ghairihi. Secara huruf yang namanya alhamdu adalah perbuatan. Secara bahasa dia tsana bil lisan. Hanya pujian dengan lisan. Tapi secara uruf, makna uruf ini apa ya? Makna uruf adalah apa yang dilakukan manusia, itu namanya uruf, adat istiadat manusia. Macam, oh, urufnya Malaysia setelah raya apa? Open house. Apa namanya dalam Malaysia itu? Adat ya. Orang-orang fikih cakapnya uruf. Uruf itu adalah apa yang dilakukan oleh sebuah desa, sebuah kota secara bersama-sama, yang disepakati. Oh, urufnya apa? Urufnya Negeri Sembilan yang berbeza dengan KL. Tak ada. Ada bupati. Hah? Ada bupati. Hah? Ada undang-undang lain sih. Lain sikit, bukan huruf. Maksud saya huruf perbuatan sehari-hari. Oh. Maknanya hurufnya Indonesia. Hurufnya Indonesia, hari Syawal tanggal 8 mereka memakan ketupat dan opor ayam. Ketujuh mereka memakan ketupat dan opor ayam. Opor ayam apa? Opor ayam yang ayam dengan lemak warna putih, warnanya kuning. Sup. Masak lemak. Jadi kaldu ayam diberi santan. Oh, masak lemak. Di soto apa soto? Lodi. Ya, macam lodeh. Urufnya Indonesia, ketika tanggal 7 Syawal mereka memakan ketupat dan lodeh. Itu namanya uruf. Apa? Orang Malaysia cakapnya. Adat ya. Nah, alhamad secara adat adalah perbuatan. Dia bukan cuma perkataan, tapi perbuatan. Yang mana perbuatan itu yumbi'u. Makna yumbi'u, yukhbiru, mengabarkan. Seseorang ketika berbuat, perbuatan ini menunjukkan apa yang dia mau. Perbuatan ini menunjukkan dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada Allah itu memberi nikmat kepada dia atau orang lain. Contoh, istri saya mendapat handphone baru.
saya bersedekah. Loh, yang mendapat nikmat siapa? Istri saya, karena mendapat handphone baru secara free. Saya bersyukur kepada Allah karena Allah memberi nikmat ke istri saya dengan cara saya bersedekah. Lihat, yang bersedekah saya tapi yang mendapat nikmat istri saya. Dikatakan perbuatan saya bersedekah untuk mengagungkan Allah, dikatakan itu alhamdulillah. Tidak harus saya mendapat nikmat kemudian saya bersedekah atau saya mengucapkan alhamdulillah. Dikatakan saya bersyukur, tapi lebih umum daripada itu. Begitu pula, oh, Kakak Aisyah pulang ke sini dan visanya settle semua. Alhamdulillah. Ketika saya cakap alhamdulillah karena nikmatnya orang lain, saya dikatakan bersyukur. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, itulah yang namanya alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah ala ma syara'a minad-din. Segala puji bagi Allah ala ma syara'a minad-din, terhadap apa yang sudah disyariatkan dari agama, wa hada ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalam ala rasulil mustabin. Kata-kata mustabin maknanya bayin. Wa hada ila siratil mustaqim, yang mana ketika anta cakap syariat maknanya Allah atau Rasul. Allah atau Rasul. Yang mana Allah atau Rasul itu sudah memberi petunjuk kita ila siratil mustaqim, ke jalan yang jelas. Ada kan hadis apa? Lailuha kana hariha la yasihu anha illa halik. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Saudara, apa hadisnya? Anta tolabah hadis, tolibat hadis. Tak ada yang hafal lah? Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ada yang lafaz hadisnya lailuha kana hariha. Maknanya di Islam ini sesuatu yang tak jelas pun jelas. Jadi Rasul sudah menyampaikan semuanya, yang mana sampai-sampai hal-hal yang tak jelas pun dijelaskan oleh Rasul. Maknanya hal yang gelap macam malam. Maknanya yang tak jelas sudah dijelaskan. Lailuha kana hariha. Itu maknanya wahada ila siratil mustaqim, yang mana Rasul itu memberi petunjuk ke jalan yang sudah jelas. Siratil mustaqim. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Kalau ada yang tak paham maknanya, saya mungkin tak akan baca semuanya, tak akan baca semua taklikan. Saya kira kalian semua paham, tak saya baca. Tapi kalau memang perkiraan saya salah, saya kira paham, ternyata tak paham, kalian tanya. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Nomor 9 ar-rasul apa? Huwa insanun hurrun zakarun. Apa itu rasul? Yang namanya rasul itu harus manusia. Tak ada rasul dari jin. Tadi saya cakap masalah apa itu pasal marwoto itu sebelumnya? Masalah ajmain. Oh, ajmain. Ajmain. Kawan ayah mertua saya itu namanya Marwoto. Umroh bersama. Akhirnya ketika sa'i, kan cakapnya dia tak tahu nak baca apa. Orang-orang bersa'i, mereka semua bercakap inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata, inna sofa wal marwata. Dia dengarnya iki sopo, ya ini siapa? Dia cakap loh, anta tanya saya kalau iki sopo, aku Marwoto. Iki sopo, aku Marwoto. Terus macam itu dari awal sampai akhir, bukan inna sofa wal marwata. Ini siapa? Aku Marwoto. Subhanallah, nama-nama itu macam-macam. Oke. Amma ba'du, boleh? Amma ba'du faqad asyara, akan dibaca saat zaman.
أما بعد فقد أشار علي من لا مندوحة لي في مخالفته ولا مزحل إلا إلى موافقته. Faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafah. Sudah mengisyaratkan, sudah apa asyara itu ya? Mengusulkan, apa mengusulkan itu? Mengusulkan. Yang mana orang yang mengusulkan itu tak boleh saya tolak. Mungkin ustadznya atau tolong bikin kitab Yaqut, saya tak boleh tolak. Wala muzhala illa ila muwafaqatihi. Dan aku tidak boleh bergerak kecuali setuju dengan apa yang dia cakapkan. Ini yang suruh saya bukan siapa, bukan kawan, bukan jiran, tapi ustadz saya. An aktuba risalatan fi madzhabil Imam Syafi'i, yang mana orang yang sangat saya hormati itu mengusulkan kepada saya dan meminta tolong kepada saya untuk menulis satu risalah, satu kitab dalam madzhab Imam Syafi'i. Jami'atan lit ta'arif, yang mana risalah itu boleh jami'ah lit ta'arif. Makna jami'ah lit ta'arif ini mengumpulkan semua ta'arif, hawiyatan lil arkani wasyurut, yang mana hawiyah ini mencakup semua ada arkan wasyurut. Maknanya kitab ini mencakup ya, Mencakup juga. sama ya, mencakup. Hawiyah itu, Anda tahu kontainer yang besar-besar itu, kontainer itu bahasa Arabnya hawiyah, karena dia boleh mencakup banyak hal. Kontainer yang lori yang besar-besar, belakangnya ada macam persegi 4, itu apa itu namanya? Kontainer. Lah, kontainer itu bahasa Arabnya hawiyah. Maknanya kitab ini macam kontainer yang menjadi kontainer untuk semua ta'rif dan semua rukun dan syarat-syarat di dalam ibadah. Musawwiratan lil anwa, dan dia boleh deskripsikan. Oh, kita belajar syuf'ah, syaratnya, definisinya, rukunnya, syaratnya, kemudian description-nya, surahnya macam mana. Nanti kan kita lihat di dalam, setelah kita belajar bek nanti, bek surahnya macam mana, deskripsinya macam mana. Khidmatan li sigharil muta'allimin. Khidmatan li sigharil. Kitab ini untuk membantu sighar muta'allimin, macam kita. Bukan untuk apa? Kibar. Ini untuk sighar, untuk budak-budak yang baru belajar lagi. Takhfifan li at'abil mu'allimin, untuk meringankan apa? Meringankan penatnya mu'allimin, daripada nanti cari di kitab itu, cari kitab ini, cari, tak usah lah. Sudah semuanya ada di Yaqut Nafis. Fasara'tu ala kusuril bayyin ila talbiyatihi, maka aku bercepat-cepat mensegerakan, walaupun aku tak boleh macam itu. Kusuri, ya, ini aku ini bukan orang alim. Wa jama'tu ma'am, ini tawadu'an minhu. Kalau macam beliau bukan orang alim macam siapa? Macam kita kan orang alim. Wa jama'tu ma'am kanani jam'uhu fi hadhil uraiqat allati samaituha, dan aku mengumpulkan apa yang mungkin aku kumpulkan fi hadhil uraiqat. Macam ini dibilang uraiqat. Kata-kata uraiqat itu maknanya lit tasghir. Waraqah, macam ini waraqah. Uraiqah maknanya lembaran kecil. Ini kecil sangat. Ya Habib, kecil. Ya ini kecil. Kalau anta bandingkan dengan Nihayatul Matlab 20 jilid, Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buaiti, ini kecil. Iya, kecil buat anta ya Habib. Besar buat kami. Kami ini nak paham ini sudah nak mati, nak paham ini. Nak mati paham ini. Subhanallah, kita ini Minhajut Thalibin ketika awal dikarang oleh Imam Nawawi, dibilang faquhal baqalun. Minhajut Thalibin ketika pertama kali keluar dibilang faquhal baqalun. Maknanya orang-orang yang jual di pasar-pasar, jual sayuran, menjadi orang fakih. Kenapa? Karena mudahnya kitab Minhajut Thalibin.
Jadi sampai orang-orang yang duduk di pasar menjadi faqih, takyah ke ustaz. Baca saja Tak. kitab Minhajut Thalibin, takyah ustaz. Orang yang duduk di pasar pun boleh paham. Sekarang orang yang boleh hatam, syukuran. Kalau boleh hatam. Kalau boleh hatam. Subhanallah, memang skill semakin tahun semakin degradasi sedikit. Fi hadhil wuraiqat allati samaituha al-yaqutun nafis fi madhhabi Ibn Idris. Yakut itu adalah batu mulia, batu yakut macam permata, yang namanya yakut an-nafis yang berharga. Permata. Dia bukan permata, dia macam permata. Ada yang intan. Kalau permata macam Permata kita sering lihat. lulu. Hah? Lulu permata kan? Bukan, lulu itu mutiara. Oh, mutiara. Permata. Mutiara yang di kalung itu yang macam Putih-putih. Putih-putih kan? putih-putih macam dikerang gitu, itu namanya lulu. Lulu. Permata itu bahasa Arabnya almas. Emas. Almas. Yakut bisa lagi. Ada lagi namanya zabarjat. Anda boleh lihat di Google. Di Google Image. Tulis yakut akan keluar macam mana. Saya bukan penjual batu-batu mulia. Saya tak paham macam mana Itu yakut. macam kristal. Bukan kristal. Kristal bahasa Arabnya lupa saya. Nanti mungkin akan ada. Kristal bukan macam itu. Kristal masih harganya di bawah. Kristal harganya masih di bawah yakut. Yakut ini katanya kalau yang asli sikit saja atau masukkan ke bak mandi, apa bak mandi itu? Tak mandi. Hah? Besin. Orang kalau nak mandi di kamar mandi di tandas ada macam Batap. batap, anda masukkan sikit saja yang warna merah. Itu semuanya macam bercahaya merah. Itu yakut. Fire lah. Safir. Safir bukan, di bawahnya yakut lagi. Oh, yang paling mahal. Lagi mahal. Google je lah. Hah? Google je lah. Beda, batu-batu banyak. Karena itu ada yang safir, ada yang zabarjat. Ada yang coba lihat macam mana yakut. Ustaz, kenapa fi mazhab Ibn Idris? Ibn Idris ini namanya Imam Syafi'i. Oh, nama lain. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita kenalnya Imam Syafi'i, kita tak pernah tahu siapa namanya. Idris. Bukan Idris, Muhammad namanya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita tak cakap untuk biar sama dengan Nafis fi madhab Ibn Idris, anaknya Idris, maknanya Imam Syafi'i. Wal ma'mul minal mutaliin ar-ridha wal Itu dia sapphire. apa? Sapphire. Sapir. Sapir bukan yakut. Yakut warnanya merah ya, Bib? Ada yang merah, tapi yang paling mahal setahu saya yang merah. Saya pun belum pernah lihat yakut macam mana, belum pernah saya, karena emang hanya orang-orang yang mungkin berjualan macam itu tahu. Coba Anda tulis dengan bahasa Arab al-yakut di ada saya. Macam mana? Itu. Ya, macam itu. Itu yakut. Berbeda. Apa bezanya yakut dan safir? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Semua sama-sama batunya. Tapi Selalu jelas. daripada macam kena gali jugalah. Iya. Tapi untuk kita thalabatul ilm masa tak payahlah terlalu gali masalah itu terlalu dalam. Kita cuma tahu saja, oh, ada batu namanya yakut. Ada batu namanya safir. Ada batu namanya almas. Ada lagi batu namanya akik. Akik, dibilang akik. Pernah dengar? Akik. Akik pun bermacam-macam. Ada yang namanya giok. Pernah dengar? Warnanya hijau. Batu giok. Pernah dengar? Di China banyak. Jit. Hah? Jit tahu kan jit? Cik hijau. Jit selalu yang Cina pakai tu yang Lah itu macam itu. Jit itu. Mungkin giok. Macam-macam. Itu hanya orang-orang yang
apa namanya, orang-orang yang memang kerjanya itu tahu. Kita cuma perlu tahu ada macam-macam batu itu. Ada yang paling mahal itu apa? Zabarjad. Ada zabarjad. Apa dalam Al-Qur'an pun mungkin ada kata-kata zabarjad ya. Ada yang Al-Qur'an di sini? Tidak ada. Mungkin ada beberapa kata-kata tentang zabarjad. Bagaimana nanti batu-batunya di surga itu zabarjad. Wallahu a'lam. Ini orang-orang yang jualan, coba nanti lihat di toko perhiasan, tanya macam mana, bolehkah lihat yakut? Bilang bagi aku jemput. Wateh lu bukan ini loh ya. Lu berbeza lagi. Lu itu apa? Mutiara. Lu mutiara. Minyak wangi pun bermacam-macam. Ada minyak wangi namanya misik. Ada lagi namanya apa? Hah? Hah? Bukan wood itu nama-nama yang sekarang ini. Oh, kayunya kayu, tapi bukan minyak wangi. Terus minyak wangi yang baunya macam garu dibilang oud. Tapi ada, saya lupa namanya, minyak wangi dari muntahannya hiu. Muntahannya paus, ikan paus. Kalau muntah, jadi subhanallah, wangi apa namanya, lupa saya. Ambar. Namanya ambar. Ambar itu minyak wangi dari muntahannya paus. Loh, Anta tahu misik dari apa? Misik apa? Darah. Dari darah rusa. Darah itu, darah. Mestinya dia itu najis. Darah. Cuma di exception. Sekarang minyak wangi, sekarang satu misik macam ini satu, itu bisa buat campuran ribuan. Tak ada yang apa namanya? Yang asli tak ada. Semuanya palsu semua. Ambar, subhanallah. Barang-barang yang paling wangi di dunia ini semuanya tak ada yang benar, kotoran. Madu, apa madu? Dibilang koyun nahli, dibilang muntahannya nahal, muntahannya lebah, yang ngecakap kotorannya keluar dari lebah, apa? Semuanya macam itu. Wal idho amma laisa muta'ayyinal khoto, ini penting, ini adab. Adab bagaimana anta membaca kutubul ulama, perlu adab. Tak boleh membaca macam itu. Maknanya adab membaca kutubul ulama, kadangkala ulama itu di ibaratnya ada yang mungkin salah, mungkin benar. Jangan, ini tak boleh macam ini mestinya cakap, mas. Tak boleh. Kalau ada yang benar-benar jelas salahnya di kitab ulama, kita bawa ke sesuatu yang tidak salah. Itu akhlak. Karena macam mana ya? Ada sesuatu yang salahnya. Ya, ini kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin salah, mungkin benar. Paham? Yang mungkin salah, mungkin benar ini kita jangan cepat-cepat untuk menyalahkan musonifnya. Jangan. Oh, mungkin maksud dia bukan ini, tapi yang benar. Itu adalah akhlak bagaimana kita membaca kutubul ulama. Jangan terlalu orang yang menjadi kritikus. Sikit-sikit ini ulama salah, ini. Ya Syekh, kita kalau bertemu alif ini, mungkin kita tak boleh jadi muridnya. Kenapa? Kita terlalu bodoh. Lu iya benar, wallah terlalu bodoh untuk jadi muridnya para ulama ini. Anta nak menyalahkan mereka, anta boleh paham apa cakap mereka, alhamdulillah. Boleh paham, wallah. Ada tolib sekarang boleh paham Yaqutun Nafis, alhamdulillah. Saya tak yakin banyak yang paham Yaqutun Nafis. Penat. Wal igdo amma laisa muta'ayyinul, dan igdo ini macam ini, tutup mata. Jangan Anda cari mana tahu. Kalau ada yang mungkin tak salah, ya Allah, lewati saja. Pas. Jangan Anda kritik, harus Anda cari-cari macam itu. Ada seorang ulama namanya Isnawi. Yang ada di otaknya dia mutakalim bagi usuli ma'ruf. Isnawi ini yang ada di otaknya Isnawi hanya mengkritik Imam Nawawi. Wallah, Imam Nawawi punya Ar-Raudhah, dia bikin hasyiah ala Raudhah. Dikit-dikit Nawawi salah, hanya itu saja.
Padahal mungkin salah mungkin benar, tapi ketika ada mungkin salah mungkin benar, Asnawi ini bawa ke yang salah, tak bawa ke yang benar. Akhirnya Allah lahirkan satu ulama namanya Zarkashi. Berbaloi. Sekarang Zarkashi kritik Asnawi. Ya Nawawi, anta ya Isnawi, anta tak pantas mengkritik Nawawi. Nawawi benar, anta yang salah. Kenapa? Disebutkan karena macam ini. Dari 10 kritikan yang benar cuma satu anda. Yang 9 salah semua. Jangan cepat mengkritik, lihat dahulu. Yang saya kritik benar apa salah. Terutama dengan ulama-ulama besar, macam Nawawi, macam Ghazali, macam Juwaini. Sekejap. Dia bilang slow down. Jangan ketika tahu Anda salah, ketika tahu mungkin salah, Anda langsung saya boleh mengetahui kesalahan Imam Ghazali. Slow down. Mungkin yang salah bukan Imam Ghazali, yang salah pemahaman Anda. Betul apa tak? Mungkin tak pemahaman Anda salah. Mungkin. Kenapa harus Imam Ghazali salah? Imam Ghazali sama ada Imam Ghazali salah ataupun Anda salah. Mana yang lebih mungkin? Anda yang salah, bukan Imam Ghazali. Subhanallah. Kita boleh paham kalamnya Imam Ghazali, kita boleh paham kalamnya Imam Juwaini, boleh paham kalamnya ulama. Itu sudah saya bilang karomah, benar-benar karomah. Ulama-ulama zaman dahulu macam Al-Bahili yang besar-besar katanya, hari dimana saya boleh hari dimana saya ini fit, benar-benar otak saya cerdas. Karena kadang-kadang hari itu kita pernah dengan istri ini, kita pernah dengan anak, kita pernah dengan kerja, kita nak baca sudah. Saya dulu pernah membaca kitab saja salah-salah sudah. Huruf ini macam apa? Tukar-tukar. Subhanallah, tukar-tukar. Kadang ada hari di mana kita ini fresh. Ulama-ulama, hari di mana saya fresh, saya baca kitabnya Asy'ari. Kitabnya Imam Asy'ari. Hari di mana saya fresh, saya baca kitabnya Asy'ari, baru boleh paham. Kita tak fresh tak boleh paham ke Imam Asy'ari. Wallah, pancet ya Imam Asy'ari alim. Wa minal maula subhanahu al-isabatu wal qabul, dan aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan saya pahala dan qabul di dalam mengarang kitab ini. Mungkin hanya sampai sini saja. Kita teruskan di dalam pertemuan yang akan datang. Ada yang nak tanya? Tak ada? Maaf tadi, apa makna wal ma'mul minal mutali'in ar-ridha? Wal ma'mul minal mutali'in ar-ridha, dan yang aku harapkan. Ma'mul itu yang diharapkan. Amala ya'mulu berharap. Ma'mul yang diharapkan, ya maf'ul. Yang diharapkan minal mutali'in, dari orang-orang yang tolik, yang membaca ini terus seperti kita ini, mutalik ala hadil kitab ar-ridha. Semoga bisa senang dengan kitab ini. Wal igdha ini tutup mata. Jangan anta persoalkanlah, jangan anta bikin besar. Ibarat-ibarat yang tak harus salah, yakni mungkin salah, mungkin benar. Kalau memang ada kemungkinan benar atau salah, tolonglah bawa ke makna yang benar, jangan anta bawa ke makna yang salah. Wa minal maula subhanahu al-itsabah wal qabul, dan aku berharap dari aku, yang diharapkan dari Allah untuk memberi pahala kepadaku dan menerima apa yang aku tulis di sini. Ingin tanya lagi? Ada? Bisa dilihat tanya? Kita sampai sini saja. Kita lihat sekejap. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.